Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini Pagi. kita Bela negara. berkumpul untuk membahas tugas kelompok kita nih, yaitu analisis kasus yang sudah diberikan oleh para pengampu. Kasusnya itu mungkin kita lihat dari pemutaran video dulu ya yang dikasih dari ibunya ya. Siap. Saya izin share screen. Oke. Bismillah. Keren loh. Oke loh, ini siapa nih gambar nih? Teman kami di kantor. Kira-kira sedikit menghambat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mah kayak gini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Nah itu kira-kira pada waktu itu saya melihat bahwa Pak Juliari memang sosok yang benar-benar kepingin menjadi satu sosok yang bisa menjaga agar Kementerian Sosial tetap menjadi kementerian yang bersih dan kementerian yang tidak ada lagi rasuah di sana. Tetapi kenyataannya berbeda, itulah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Kenyataannya berbeda, sedih juga ya. Sama masih ada satu video lagi. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan juga ada yang sedang, tas ransel, serta amplop. Juliari Batubara ataupun pihak-pihak lain yang melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri, kemudian juga merugikan negara, ini bisa kemudian dituntut dengan pasal terberat. Kita tahu Iriana dan juga saudara hingga saat ini, hingga hari ini pandemi COVID-19 masih terjadi, kemudian dampaknya juga sangat luas, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi sektor ekonomi. Tentu keadilan yang diharapkan adalah bagi mereka-mereka yang melakukan korupsi kemudian memperkaya diri, ini bisa dikenakan sanksi terberat yaitu hukuman mati. Tapi kita masih tunggu bagaimana kemudian keputusan dari penyidik dan seperti apa proses hukum selanjutnya. Irianda, kembali ke Anda di studio. Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih, selamat bertugas kembali Putu. Nah, kira-kira itu sih videonya. Mungkin kalau bisa kita ambil kesimpulan, masalah utama dari video yang dikasih itu kenapa ya mungkin orang sekelas atau sekaya Pak Mensos Bapak Juliari Batubara ini bisa ikut terlibat kasus korupsi yang istilahnya tidak ringan ya, kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 apalagi di masa seperti ini. Nah, mungkin kita simpulkan dulu, kita rincikan dulu data-data dan fakta yang bisa kita tarik ya dari video ini dan mungkin dari sumber-sumber lain kalau teman-teman ada. Nah, kalau dari video tadi sih aku lihat yang pertama ini Pak Mensos ini waktu pada saat menjabat kan diberi perintah oleh Bapak Presiden untuk jangan korupsi pertama. Kemudian pada saat wawancara strategi dari Bapak Juliari Batubara ini juga dalam mencegah korupsi adalah dengan melakukan pendekatan humanis. Artinya korupsi ini kan ada konsekuensinya kalau dilakukan. Jangan sampai membuat malu keluarga yang ada di rumah. Kemudian walaupun sistem yang sudah dibuat sekuat mungkin, pasti ada celahnya karena korupsi ini terjadi karena dari diri kita sendiri. Gitu. Kemudian dari hasil wawancara juga berdasarkan track record yang ada pada Kementerian Sosial yang sebelum-sebelumnya itu sudah ada kekhawatiran tentang terjadinya kasus korupsi ini dan benar terjadi gitu ya. Kemudian secara lebih rinci, yang pertama itu KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka, 3 orang diduga sebagai penerima yaitu Pak Mensos itu sendiri, kemudian ada Bapak Matius Djoko Santoso sebagai PPK di Kemensos, kemudian ada juga Bapak Adi Wahyono. 2 orang lainnya dari pihak swasta
yaitu yang memberi uangnya Pak Ardian IM dan Pak Hari Sidabuke. Kemudian menurut Ketua KPK Pak Firly disebutkan bahwa dana korupsi ini digunakan untuk membiayai keperluan pribadi Pak Mensos. Kemudian sejumlah barang bukti yang disita itu berupa uang sebanyak 14,5 miliar yang disimpan dalam 7 buah koper, sejumlah tas ransel dan juga amplop. Uang korupsi ini disimpan menggunakan koper-koper dan dalam bentuk uang asing ini agar tidak mudah ditelusuri. Kemudian terkait hukum yang disangkakan kepada Pak Mensos ini itu terkait dengan pasal 11, 12A dan 12B dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan minimal hukuman penjara selama 4 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Namun dari Ketua KPK itu sendiri juga menyatakan bahwa ancaman hukuman bisa diberikan hukuman mati karena terkait dengan pelanggaran pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal ini disebutkan bahwa hukuman mati bisa diberikan jika korupsi yang dilakukan pada waktu bencana nasional seperti masa pandemi COVID-19. Mungkin kalau dari teman-teman adakah yang bisa ditambahkan lagi untuk terkait data dan fakta dari kasus ini? Mungkin saya sedikit menambahkan ya Mas. Tadi terkait dengan data Pak JB, jadi saya menemukan di laman berita liputan6.com, itu katanya beliau ini memiliki harta kurang lebih sekitar 47 miliar yang dilaporkan pada 30 April 2020 tahun lalu sebagai laporan periodik 2019, seperti itu. Oh, menarik sekali. Boleh ada lagi? Untuk pengenaan kasus ya, ini kayaknya masuk ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 11, pasal 12 huruf A dan 12 huruf B, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan minimal hukuman penjara selama 4 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Terlebih lagi dengan pemberat tadi ya, pemberatnya adalah dilakukan pada saat waktu bencana nasional kan, COVID-19 ini sudah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional, dan ketika dilakukan pada bencana nasional seperti ini maka dapat dikenakan dengan hukum maksimal, yaitu hukuman mati, seperti itu. Dan ternyata saya dapat juga nih dari pikiran rakyat, ternyata beberapa orang di dalam pemerintahan, dalam arti di Kementerian Sosial itu sudah mengetahui juga tentang kasus yang sedang terjadi. Namun sepertinya ada yang enggan untuk melaporkan. Seperti diketahui juga beberapa misalkan dari Dirjen Linjamsos, Pak Pepen Nazarudin, itu juga sudah mengetahui bahwa terjadi kasus ini gitu kan untuk korupsi di Bansos, tapi juga enggan melaporkan, entah karena beliau terlibat atau karena ada kekuatan lain yang menyebabkan beliau enggan untuk melaporkan. Itu juga masih bergulir sih dalam sidang. Iya, memang lebih kelihatannya sangat dalam ini, rumit, kompleks kasus ini. Mungkin kalau dari data-data yang sudah kita rincikan tadi, apa ya kira-kira penyebab terjadinya kasus ini yang bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau mungkin dari saya dulu nih, kita kan tahu nih ya, dulu pada waktu tahun 2019, Pak Juliari berkata tentang pencegahan korupsi ini dilakukan melalui pendekatan humanis. Kita ingatkan kepada orang-orang terkait kalau melakukan tindak pidana korupsi ini dampaknya bisa mengarah ke keluarga. Namun kenyataannya apa yang beliau lakukan saat ini tidak sesuai perkataannya saat itu. Tidak sejalan dengan apa yang beliau ucapkan. Nah ini kalau menurut saya itu karena dari Bapak Mensos ini kurang berintegritas. Dia maksudnya tidak menyelaraskan apa yang dia katakan dengan yang dia perbuat. Artinya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang beliau sampaikan. Kemudian juga kita kan tahu beliau ini Pak Mensos mempunyai kekayaan yang tidak sedikit ya. Artinya beliau adalah orang yang berkecukupan. Namun nyatanya
beliau tetap melakukan korupsi yang bisa kita kaitkan bahwa beliau ini bersifat tamak, artinya merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, tidak mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Kemudian kalau bisa kita kaitkan juga pada saat pandemi COVID ini kan banyak rakyat menengah ke bawah yang sedang kesulitan. Mereka merasa butuh bantuan dari pemerintah untuk bisa survive. Namun bantuan tersebut tetap diambil keuntungannya sedikit, walaupun sedikit ya, demi kepentingan pribadi Bapak Mensos ini. Artinya seolah-olah Bapak Mensos tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat banyak, yang bisa kita kaitkan dengan rendahnya moralitas beliau. Nah, kalau dihubungkan dengan nilai aneka, mungkin beliau ini tidak memiliki kesadaran untuk beretika secara baik dan benar. Kemudian beliau juga tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Dia juga tidak memikirkan masyarakat banyak, artinya tidak bersikap nasionalis. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau dari teman-teman, adakah tambahan-tambahan? Kira-kira penyebab apa yang menyebabkan terjadinya kasus ini? Ya, memang kasus ini tuh cukup menggelitik ya Mas ya. Jadi saya setuju sama seperti yang disebutin sama Mas Dani tadi bahwa salah satu penyebab kasus ini yaitu karena memang buruknya karakter kayak gitu. Kayak misalkan tadi soal kurangnya integritas dan tamak. Kalau dalam peribahasa itu ada istilahnya lidah tak bertulang. Jadi orang itu mudah sekali kalau disuruh ngumbar-ngumbar kata kayak gitu. Nah mungkin sedikit menambahkan tadi ya, selain dari yang dipaparkan Mas Dani tadi, Pak JB ini saya rasa juga sebagai seorang menteri telah melanggar kode etiknya karena tidak menjalankan amanah presiden dengan baik, yaitu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Itu satu. Lalu selanjutnya mungkin menurut saya yang menjadi penyebab hal ini bisa terjadi itu juga karena faktor dari lemahnya pengawasan sistem kayak gitu. Nah, saya mengutip dari ucapan seseorang. Jadi menurut beliau posisi Inspektorat Jenderal. Jadi Inspektorat Jenderal itu kan dia bertugas untuk melakukan pengawasan internal dalam lingkup kementerian. Nah, menurut beliau, posisi Inspektorat Jenderal itu seharusnya independen, langsung di bawah presiden, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di negara kita, Inspektorat Jenderal itu berada di bawah kementerian. Artinya, ketika posisi Inspektorat Jenderal ini berada di bawah kementerian, artinya terdapat satu entitas yang lebih kuat di atasnya, yaitu menteri itu sendiri. Nah, hal ini dapat menyebabkan ruang geraknya itu menjadi tidak seleluasa itu gitu loh. Beda ketika dia menjadi bawahan presiden. Nah, sehingga akan sangat dimungkinkan terjadinya intervensi seperti itu. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya, kalau kita mau bicara dalam lingkup yang lebih luas lagi, artinya tidak hanya berfokus pada kasusnya Pak JB ini, kita juga akan menemukan banyak sekali masalah yang terjadi dalam penyaluran bansos. ICW sendiri, Indonesian Corruption Watch, mereka memaparkan adanya beberapa kasus yang ditemukan di masyarakat, seperti antara lain seperti tindakan pungli, terus adanya pemberian bansos kepada orang yang seharusnya tidak layak menerima, tapi mereka mendapatkan itu. Lalu adanya warga yang sudah terdaftar, namun pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan bansos. Juga ada kasus pemberian bantuan ganda, adanya keterlambatan penyaluran, adanya sembako yang tidak layak, terus adanya bantuan yang dihentikan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, terus kemudian ada bantuan sosial tunai dari Kemensos yang hangus karena warganya itu tidak dapat info tentang pengambilan itu. Nah, yang menarik ada juga politisasi yang terjadi untuk kepentingan pilkada seperti itu yang dipaparkan oleh ICW. Nah, kalau kita melihat dari banyaknya jenis kasus yang ditemukan di lingkup masyarakat, artinya akan banyak sekali celah terjadinya korupsi itu sendiri kalau kita mau melihat dalam spektrum yang lebih luas kayak gitu. Nah, saya rasa hal ini tuh kasus-kasus ini tuh terjadi karena antara lain satu itu karena kurangnya transparansi data. Lalu yang kedua itu karena validitas data yang perlu di cross check kembali. Lalu yang ketiga karena kurangnya sosialisasi informasi kepada masyarakat sih. Kalau menurut saya kayak gitu. Nah, mungkin Mas Iwan bisa mau menambahkan. Kalau dari saya menyoroti dari segi hukum ya, mungkin saja gitu ya, kondisi hukum terkait dengan tindak pidana korupsi atau tipikor saat ini
cenderung tidak tegas gitu, di mana membuat banyak oknum gitu kan, orang-orang yang terkait korupsi masih berani untuk melakukan tindakan korupsi atau hukuman korupsi yang tidak setimpal dengan timbal balik yang mereka terima ketika mereka melakukan tindak korupsi, sehingga tidak memberikan efek takut dan efek jera bagi pelakunya seperti itu. Dan ini juga ya melanggar nilai-nilai etika sebagai pejabat publik seperti itu. Dan juga misalkan dengan kasus yang baru-baru ini baru hangat diperbincangkan dengan pelemahan lembaga anti rasuah kita atau KPK, itu menjadi sebuah catatan ya, apakah pemerintah berkomitmen untuk menegakkan gitu kan lembaga anti korupsi beserta nilai-nilai pencegahan dan penindakan korupsi seperti itu. Iya sih, benar juga itu. Hukum ini memang kalau di Indonesia hukum korupsi mungkin belum sekuat hukum-hukum di negara lain ya. Aku juga mau menambahkan sedikit sih ini terkait dengan amanah yang diberikan kepada Bapak Mensos ini. Yang pertama kan pasti tanggung jawabnya sebagai Mensos ini tidak sepele ya, tidak ringan ya. Tanggung jawabnya besar. Nah, tapi kalau dilihat-lihat Pak Mensos ini seolah-olah menggunakan jabatannya itu secara tidak baik. Beliau seolah-olah menutup mata kepada kementerian yang dia pimpin dan menggunakan pangkatnya itu untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam meraih keuntungan pribadi. Ini kan berarti seolah-olah beliau menyalahgunakan wewenang yang sudah diberikan kepada beliau untuk membantu masyarakat banyak. Apalagi Kementerian Sosial ini kan urusannya dengan masyarakat banyak ketika terjadi pandemi seperti ini. Seharusnya beliau bisa membantu masyarakat tersebut untuk tetap bertahan hidup. Nah itu sih kalau tambahan dari aku. Kira-kira ada lagi nggak ya teman-teman? Sedikit menambahi tentang yang hukum tadi, di dalam sistem pencegahan korupsi itu sendiri seharusnya di setiap lembaga pemerintahan itu terdapat namanya whistleblowing system, di mana whistleblowing system ini adalah sistem pelaporan biasanya secara anonim yang dilaporkan dari seluruh staf atau pegawai di kementerian atau lembaga tersebut, bisa melaporkan kepada pihak terkait, misalkan inspektorat, terkait dengan kecurigaan, misalkan ada yang mencurigakan terkait dengan tindakan-tindakan koruptif misalkan. Jadi dia bisa melaporkan secara anonim, dijaga kerahasiaannya, asalkan dia mempunyai data dan fakta, dia bisa melaporkan tersebut ke inspektorat atau lembaga yang berwenang. Namun ternyata kemungkinan di Kemensos ini whistleblowing sistemnya tidak terlalu berjalan atau ada prosedur yang dilanggar, atau ada juga terkait dengan tindakan-tindakan intimidatif ya, dari misalkan dari atas atau dari pelakunya, agar sangat rapi gitu, agar setiap orang yang mengetahui itu bisa diam seperti itu. Iya benar tuh, whistleblowing. Ada lagi nggak Wan yang mau ditambahin? Kalau dari menyoroti ya dari lingkungan masyarakat sekarang, ternyata mungkin juga gitu kan tidak melaporkan itu karena juga kurangnya pengetahuan dari masyarakat atau dari pegawai di Kemensos. Jadi mereka kurang mengetahui apa sih perilaku-perilaku koruptif seperti itu. Dan ketika tidak mengetahui, mereka enggan untuk melaporkan karena mungkin masih samar-samar seperti itu. Dan juga kurang keaktifan dari pegawainya pada pencegahan dan pemberantasan korupsi karena mungkin tadi ya kurang ilmu tadi. Dan juga lingkungan kerja yang mendukung terjadinya aksi-aksi koruptif. Nah, itu lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi ya. Kalau misalkan satu orang bersih maksudnya di lingkungan yang koruptif, itu dapat sangat terpengaruh. Jadi keaktifannya atau kebersihan diri untuk menjaga dari korupsi itu sangat bisa terpengaruhi karena lingkungan yang tadi yang tidak baik. Dan juga ada anggapan gitu bahwasanya korupsi itu merupakan sebuah kebiasaan atau mismanagement dan bukan sebuah tindakan kejahatan.
Dan ini harus diubah mindsetnya bagi setiap orang bahwa korupsi adalah kejahatan, bukan mismanagement dan bukan sebuah budaya. Dan ini melukai juga nilai-nilai dari akuntabilitas di Aneka seperti itu. Iya sih, benar juga tuh. Apalagi tadi masalah pegawainya yang saling saling menutup telinga, menutup mata, itu seolah-olah mereka tidak mengedepankan komitmen mutu yang seharusnya mereka berikan kepada masyarakat banyak ya seharusnya. Nah itu kan kira-kira penyebabnya tadi ada banyak ya. Penyebab dari yang sudah kita rumuskan ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah atau mengatasi kasus ini agar mungkin tidak terjadi lagi atau kasus ini tidak merembet menjadi kasus yang lebih besar. Nah mungkin kalau dari saya sendiri ya, yang pertama itu tadi kan sudah dijelaskan juga sama Mas Indra tadi ya. Kalau pengawasan yang sekarang ini sudah ada mungkin tidak sekuat yang diekspektasikan. Artinya kita bisa tingkatkan, kita perkuat lagi sistem pengawasan tindakan korupsi ini, bisa dengan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Tadi juga sudah dijelaskan kalau ada sistem whistleblowing yang para pegawai sebenarnya bisa melaporkan kemungkinan terjadinya korupsi, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Artinya harus kita tingkatkan lagi sistem ini agar para pegawai itu tidak takut untuk melaporkan kemungkinan tindakan-tindakan korupsi di sekitarnya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pengawasan eksternal. Seperti tadi juga sudah dicontohkan ada Indonesian Corruption Watch ya kalau nggak salah. Itu mereka adalah salah satu badan yang mengawasi dari luar ya, pungutan liar atau sejenisnya yang terjadi di masyarakat. Kemudian juga tadi juga dijelaskan kalau posisi Inspektorat Jenderal ya kalau nggak salah ya, itu kan sekarang masih di bawah kementerian. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan bisa menjadi suatu di luar dari badan kementerian itu sendiri agar posisinya tidak selemah yang saat ini sedang berjalan gitu. Itu satu mungkin ya, memperkuat sistem pengawasan. Nah, kalau dari teman-teman apa lagi ya kira-kira? Ya tadi kalau terkait dengan inspektorat tadi bisa dilakukan juga dengan reformasi birokrasi ya. Jadi dengan bagaimana caranya agar strukturnya itu dapat lebih baik lagi. Salah satunya tadi dengan reformasi birokrasi, inspektorat langsung di bawah presiden. Jadi tidak ada intervensi atau tidak ada kekuatan yang lebih besar untuk secara pengawasan ya di dalam organisasi seperti itu. Ya, mungkin saya menyoroti dari sudut pandang keaktifan masyarakat ya, Mas. Kiranya yang perlu dijadikan solusi menurut saya itu dari pemerintah sendiri seharusnya menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel gitu supaya masyarakat juga bisa ikutan memantau seperti itu. Lalu yang kedua mungkin menggalakkan sosialisasi karena tadi kan kurangnya keaktifan masyarakat. Nah, mungkin perlu adanya sosialisasi yang lebih ke masyarakat supaya mereka tuh sadar gitu terkait tindakan korupsi itu sendiri kayak gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Iya sih benar sih, keaktifan masyarakat juga mungkin kelihatannya walaupun yang terlibat itu adalah pihak Kementerian Sosial, namun kan dampaknya juga terkena di masyarakat ya. Seharusnya masyarakat juga harus bisa aktif ya sebenarnya, aktif. Karena objek yang diberikan bantuan itu ya masyarakat itu sendiri. Artinya mereka ini jadi satu kunci juga kayak gitu. Iya, cuma mungkin sayangnya tidak semua masyarakat aware ya terhadap kasus ini. Tapi untuk menambahkan, kalau untuk bisa masyarakat terlibat gitu kan dalam arti masyarakat juga ingin mengawasi, dari pemerintahnya sendiri juga harus menyediakan informasi publik yang dimana dia transparan dan akuntabel. Ketika informasi tersebut bisa transparan dan akuntabel dapat diandalkan, masyarakat secara pribadi atau secara berkelompok bisa melakukan pengawasan dan melakukan istilahnya pemantauan ya terhadap tindakan-tindakan atau program-program yang
dilaksanakan oleh pemerintah seperti itu. Nah, untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, yang pertama harus dilakukan adalah perbaikan pada database untuk bantuan sosial dalam khususnya ya. Setelah perbaikan ini, maka kan tadi banyak diceritakan bahwasanya sengkarut data ini adalah masalah yang sangat-sangat krusial dan sudah banyak terjadi bukan hanya di bansos ya, di banyak kasus di Indonesia sengkarut data ini sangat-sangat menjadi perhatian yang publik gitu kan di situ. Jadi harus diperbaiki dulu untuk satu data ya, kesatuan data seperti itu. Iya, itu benar sekali tuh. Database emang terkadang data itu suka simpang siur antara mungkin dari bawahan sampai ke atas itu kadang informasi yang disampaikan tidak lengkap. Jadi kadang tuh banyak asumsi yang kita istilahnya kita taruh untuk data-data tersebut. Nah, aku juga mau nambahin sedikit lagi nih terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Tadi kan juga sudah dikemukakan pada saat penyebab itu mungkin saat ini hukum yang ada tidak sekuat tidak tegas. Artinya banyak oknum-oknum yang melakukan korupsi, mereka melakukan karena tidak membuat mereka jera atau membuat mereka takut akan hukuman tersebut. Nah, kalau dari saya mungkin kita bisa istilahnya pertegas hukuman tindak pidana korupsi ini jangan sampai ada celah-celah keringanan hukum supaya para pelaku ini juga merasakan hukuman yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada lagi sih. Tadi kan juga sudah dibahas terkait para pegawai yang saling acuh antara tindakan ini. Entah mereka memang tidak tahu atau mereka tahu tapi seolah-olah menutup mata atau mereka malah ikut terlibat. Nah ini kan sebenarnya takut Mas, bisa jadi karena mereka takut. Iya sih, mereka takut. Ini kan sebenarnya karena mungkin ya kalau kita lihat kultur dari organisasi ini yang tidak baik. Artinya kita bisa tingkatkan kultur organisasi tersebut agar mereka saling share, care, dan aware. Di mana jangan sampai seluruh pegawainya ini bersikap acuh, mereka saling peduli, padahal ada yang berniat melakukan korupsi. Apalagi mereka kalau sampai ikut-ikutan, jangan sampai. Nah ini harus diberikan juga kesadaran kepada, kalau bisa satu kesatuan organisasi, kesadaran kan bahaya tindakan dari korupsi ini sendiri. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi nggak ya kira-kira solusi yang bisa kita lakukan bisa Mas, ya? dari tadi kan ada, itu dari sistem luar, tapi juga yang paling penting salah satunya adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan bagi seseorang untuk menjaga diri dari tindakan-tindakan koruptif. Karena ya tadi seperti saya bilang bahwasanya kalau misalkan seseorang itu terjebak di dalam lingkungan yang sangat koruptif, penjagaan diri itu menjadi sangat penting. Misalkan dengan hubungan dia dengan Tuhan ya, dengan hubungan dia merasa rasa malu terhadap bagaimana kalau dia terlibat dengan korupsi, apakah anak istrinya juga akan makan dari hasil korupsi dan sebagainya, itu harus ditingkatkan dari diri sendiri. Makanya peningkatan keimanan dan ketakwaan di dalam mencegah korupsi dimulai dari diri sendiri itu sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting. Ya itu benar banget tuh. Apalagi bahkan pada saat wawancara itu sendiri juga Mensos bilang kalau korupsi itu kan sekuat apa sistemnya, korupsi itu timbul karena niat dari diri sendiri. Artinya kalau kita istilahnya memperkuat keimanan kita ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya kita menjaga moralitas kita agar tidak ikut-ikutan ya, jangan sampai terhasut. Walaupun mungkin kesannya lingkungan sekitar kita banyak yang suka bertindak koruptif ya, benar banget itu. Mungkin itu kali ya solusi-solusi dari kasus ini, dimana kalau saya tarik kesimpulan kasus ini kan timbul karena istilahnya keacuhan dari Bapak Mensos ini sendiri terhadap
masyarakat banyak. Juga dilihat dari niat beliau yang cukup buruk ya, menggunakan uang korupsi ini untuk kekayaan pribadi. Nah, kalau misalkan kita bisa tarik beberapa solusinya tadi, kalau saya simpulkan itu, pertama kita bisa memperkuat sistem pertama. Kemudian juga kita menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kita juga bisa melakukan perbaikan dari tadi database yang banyak yang simpang siur. Artinya kita lakukan cross check ulang database tersebut, membuat sistem pelaporan yang baik. Kemudian kita mengkaji ulang hukum yang sudah ada saat ini. Kemudian kalau dari sisi manusianya, kita tingkatkan kecerdasan spiritual dan emosional kita. Jangan sampai kita bisa terjerat atau terhasut dengan tindakan koruptif. Menggalakkan sosialisasi sarana layanan pengaduan kepada masyarakat. Kemudian juga kita meningkatkan kultur organisasi yang baik, dan terakhir meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi korupsi di sekitarnya. Mungkin seperti itu ya. Saya rasa cukup kali ya untuk pembahasan analisis isu kita. Semoga aja solusi-solusi tadi yang sudah kita simpulkan bisa kita terapkan dan bisa kita sebarkan lah kepada lingkungan-lingkungan sekitar kita. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Iwan. Makasih.